gabungan, itu waktu saya baru masuk PAM juga ya, saya lihat ini kakak-kakak dong pegang kamera, ih kakak dong pegang kamera nih top sekali, baru foto-foto, baru pegang kamera besar, saya tidak tahu kamera besar tuh yang dia pun nama apa. Shalom Sobat Hope IT. Iya, ketemu lagi dengan saya Howard Kadenava dengan rambut yang seberwarna-warna kayak ini. Kan libur toh. Iya. Kamu ada dengar-dengar suara aku ketawa tadi gak? Oke. Kali ini dengan konten yang sama Hopecast, saya tidak sendiri. Pasti tentu kalau saya bicara sendiri pasti kamu bosan. Jadi ada teman yang kali ini yang kamu tidak bosan atau mungkin kamu sering juga ketemu dia di gereja, dia mukanya paling nampak sekali. Kita langsung saja dalam konten Who Am I? Shalom. Kamu dengar shalom tuh kakak dia suara merdu sekali. Kakak ketawa tipis dulu. Iya, seperti biasa dalam Who Am I itu kita mau mengenal lebih dekat lagi teman-teman yang ada di dalam multimedia Pengharapan Jayapura. Oke, itu berarti kita harus mulai dulu dengan kakak punya nama siapa kak? Oh siap. Ada yang dong bilang apa, tak kenal maka tak sayang kayaknya. Kalau sudah sayang baru terakhir. Iya. Jadi nama nih Daud Trezeguet Restu Windesi. Daud Trezeguet Restu Windesi. Iya. Nama panggilan itu Dawin, yang di singkatan tuh Daud Windesi. Oke. Daud Windesi. Keren sekali. Ini nama dari mana? Mama yang kasih nama. Panggilan Dawin kan siapa yang kasih? Di sejarah waktu SMP, waktu masih nakal-nakal kayak ini. Baru teman-teman panggil, kok cocok tuh Dawin. Karena waktu itu tuh Dawin DJ kayak ini, dia nama tuh, dia lagu-lagu semua tuh terkenal, jadi cocok sudah. Oh, seperti gitu teman-teman. Kakak Dawin ini pernah nakal. Nakal yang baik-baik. Sekarang lagi pelayanan. Oh, nakal yang baik-baik. Nakal yang baik-baik teman-teman. Aduh, ini pasti kru di belakang itu ada ketawa-ketawa ini. Nakal yang baik-baik. Oke, tadi ada nama Daud Trezeguet Restu Windesi. Trezeguet itu nama dari mana itu? Trezeguet itu nama pemain bola. Siapa tuh pemain idola itu dari Paci ini masih pemain idola ya. Pemain idola, bukan lagu Adi Idola ya. Putar lagu kakak idola kak. Jadi bapak dia pemain idola dari masih bujang sampai berkeluarga sampai dapat saya. Jadi bapak dipanggil nama itu Trezeguet. Terus nama panjang tuh David Trezeguet, tapi tidak apa-apa. David kan bahasa Indonesianya tuh Daud tuh. Jadi Daud Trezeguet saya biar cocok gitu tuh. Iya, Raja Daud. Kukan menari seperti Daud menari. Iya. Kakak Daud Windesi ini asalnya dari rayon mana? Kan pun tahu kalau di GKI itu kalau dulu dong bilang week, sekarang rayon. Itu kakak dari rayon mana? Saya dari rayon Amsterdam, hampir masuk ke dalam. Amsterdam. Nama keren ini. Ampera ini dulu pasar tuh. Dulu pasar di situ. Oke, sekarang jadinya nama rayon dalam Pengharapan juga. Benar. Berarti dulu saya pernah ada teman yang saya ajak bahas juga dia dari Ampera. Roni. Iya tahu. Roni dia sekarang pasti pendidikan nih. Itu lagi. Itu yang kita pikirkan saat ini dan alami juga dalam tim multimedia. Banyak teman-teman yang bergabung dalam pelayanan ini, tapi karena pendidikan mereka juga harus bergerak dan juga mengikuti pendidikan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Oke, Ampera ini posisinya kembali kayak Ampera ini posisi ada di mana? Ampera di posisi ini mau bilang sudut kota juga bukan sudut, mau bilang belakang kota kayaknya memang belakang kota sih. Karena dia tepat itu pas di belakang Bank Mandiri. Itu namanya Ampera. Tapi mungkin saya mau cerita sedikit. Ampera tuh di punya week tuh mungkin cuma berapa orang saya yang tinggal di Ampera.
Tapi kalau sebenarnya tuh mama yo, tong wik Ampera nih mungkin dari ujung Pasir Doa sampai ujung Doyo ka apa. Itu sama kayak tong teman dong di wik diaspora, de tersebar-sebar gitu. Oke, tersebar. Jadi Ampera sampai mana Doyo? Yo ada yang sampai Doyo. Berarti kalau biasa kalau di dalam GKI itu ada ibadah PAM, Ya PAM benar. itu Persekutuan Anak Muda, PW, PKB, KSP itu berarti kamu ibadah sampai ke Doyo-Doyo sana? Ya bisa dibilang gitu. Oh, keren nih. Memang Jemaat Pengharapan ini memang Jumat sampai ke Doyo sana. Asli. Memang gereja lokal sih. Oke. Em, Tadi kita sudah mengenal Ampera itu dia punya wilayah pelayanan itu bahkan sampai ke Doyo. Itu berarti memang betul multimedia itu harus ada selalu di dalam GKI supaya teman-teman yang mungkin sampai di Doyo sana dan mungkin mereka kesusahan akses, mungkin suatu kali tidak bisa datang ke gereja, mereka rindu untuk beribadah, mereka bisa lewat pelayanan multimedia Ya ini. benar. Iya, Kakak Dawin yang dari Ampera. Kakak Dawin Siap-siap. saat ini punya kesibukan apakah mungkin bekerja, menghidupi anak Oh. istri? Tidak begitu. Masih Oh, panjang, masih oh. panjang. Berarti saat ini apa kesibukannya? Saya kesibukan mungkin agak padat juga ya, tapi saya tetap imbangi dengan pelayanan di gereja. Tetap kesibukan pertama tuh saya kerja, dan yang kedua kuliah. Memang masih muda jadi memang harus berpendidikan juga tuh. Kalau Betul daripada tuh jalan sekali. kosong-kosong kan tidak baik juga. Terus untuk kesibukan dalam gereja, mungkin saya double job ya dalam gereja. Saya di multimedia, kebetulan juga saya koordinator PAM di Rayon Ampera. Terus saya juga anggota dalam BP PAM. Jadi double job ini banyak sekali, tapi panggilan pelayanan jadi tetap tuh harus ikut saja. Oke, panggilan pelayanan jadi ikut saja. Ikut, ikut, ikut Ikut Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Iya. Jadi kakak Dawin seperti tadi di intro di awal tadi saya bilang, kakak yang pasti kamu sering sekali lihat di gereja ini. Ah, Kakak yang mungkin di hari-hari hidup ini memang gereja. Iya. Kakak ada kerja sekarang? Iya benar. Pekerjaan apa? Kita bekerja sih kebetulan karena saya bapak kerja di kantor asuransi di Bumi Putra, jadi saya bapak kasih masuk saya mungkin bantu-bantu saya tuh daripada tuh tinggal-tinggal rumah terus tidak ada uang bensin, tidak ada uang pulsa, mending tuh kerja tuh biar ada masuk dalam kantong gitu. Siap. Jadi kakak ini dia sudah kerja, kakak dia juga mahasiswa saat ini dan juga aktif dalam pelayanan. Sangat positif sekali teman-teman. Oke, kalau boleh tahu sekarang kakak tadi sudah bekerja, sudah kumpul uang, uang bensin. Apakah ini uang juga untuk istri rumah Ah, atau status apa sekarang? Bang? status sekarang ini status apa yang status Status sosial, Facebook. oh status Facebook. Status WA. Apa status? Kebetulan saya bukan kebetulan sih, namanya anak-anak muda jadi pasti sudah punya ya teman lah. Teman-teman yang menjalani tempuh hari-hari, hari-hari hidup kayak ini. Jalani kan naik motor. Ah, itu Ah, juga jalan-jalan. iya. Ayo, jadi saya sudah punya pacar. Pasti semua juga tahu kalau tong seumur begini sudah bisa punya pacar toh. Ya, mungkin saya punya status. Ya, Saat ini pacaran. iya, pacaran. Kenapa mau menjadi bapak apa? Betul ini keluarga dari segala sisi jadi. Oh iya betul. Itu lagi. Oke, teman-teman semua, kita sudah kenal kakak Dawin ini, kakak Daud Windesti ini, kakak dia punya nama siapa, dia punya kesibukan saat ini, dan juga dia sudah ada yang punya. Ah, Iya. Em, Kalau kita bahas dalam pelayanan secara khusus dalam Hope IT Team, dalam tim multimedia, itu kakak Dawin saat ini pasti sudah menjalani pelayanan ini mungkin sudah cukup lama berbulan-bulan. Kakak rasa dari pelayanan ini kakak lebih menonjol di mana? hmm, kalau untuk menonjol sih saya dari pertama ikut itu dari masih tong pelatihan pertama kebetulan ya. Ini saya bisa cerita langsung saja kak. Cerita saya kakak cerita. Ayo, jadi waktu itu tuh tong baru dilantik dalam badan pelayan PAM kak kalau tak salah. Terus kakak Vin ada tumpu teman, tumpu kakak multimedia juga.
Kakak Vindi tanya saya dengan saya pu saudara Roni, pas kebetulan kan dong cari dari masing-masing week begitu. Jadi kakak dia telepon tong dua karena kebetulan juga tong dua memang sering aktif dalam pemuda, dalam gereja juga. Jadi kakak dia panggil tong dua, terus jadi tong dua bilang tong dua siap. Jadi awalnya tong apa belajar dalam tim itu, tong punya pelatih, tong punya kakak ketua, kakak Odi selalu bilang untuk tong punya ilmu nih harus sama rata semua biar ada apa-apa kita bisa baku handle, baku backup tuh. Tapi kalau macam mau bilang skill sih, kalau saya rasa mungkin saya sinematik lah. Saya punya Hmm, videografer juga saya rasa pas sudah. Tetap berarti kakak ini punya apa ya? Senang sekali dengan buat video, edit dan sebagainya. ya benar. Siap, siap, siap nih mantap. Oke, itu yang memang sekarang ini apa dunia itu pengen sekali yang kayak gitu-gitu. Rekam lah, foto-foto mungkin sekarang eh, tidak terlalu dipastikan, tapi mungkin dalam momen-momen khusus toh. Tapi video itu memang punya banyak cerita Iya sekali. banyak cerita. Biar dia jadi jejak digital juga tuh, biar sampai tumpu anak cucu, cece, cicit juga bisa tahu tuh. Betul sekali. Iya, Kakak Dawin, tadi Kakak Dawin sudah bilang Kakak Dawin itu suka dalam membuat video atau bahasa profesinya orang bilang itu videographer. Mmm, Kalau boleh ditarik lagi ke belakang, awal sekali Kakak bergabung di multimedia itu kapan? Dimulai dari tanggal berapa? Kalau Kalau bilang ingat? tanggal saya lupa sih, tapi kalau dia hari itu saya ingat, dia hari itu hari Minggu sudah. Pas yang seperti tadi saya bilang Kakak Vin telepon tuh baru pulang ibadah hari Minggu, ibadah jam 9 sudah Kakak Vin dia telepon langsung bilang jam 12 langsung turun ke gereja, baru nanti tong belajar sama-sama. Tahun ini kah? Tahun kapan itu? Dia pun tahun itu sudah 2021 bulan Februari yang saya ingat. Jadi kalau mau dibilang mungkin sudah 2 tahun kah? Iya tuh Betul, dua betul. tahun. Iya 2 tahun langsung di dalam tim multimedia ini. Seperti begitu. Berarti sudah cukup lama ya teman-teman. Sudah 2 tahun dari bulan Februari. Yo, Bulan follow. Februari. Memang. Am, sudah banyak sekali atau mungkin sudah banyak pengalaman ya. Dawin ini lalui dalam 2 tahun ini. Am, kita melihat bahwa dalam tim ini sekarang ini ada berapa orang ya? Dalam tim keseluruhan ini, Ah, ah, dalam tim keseluruhan nih kayaknya yang saya tahu karena satu baru pendidikan tinggal 29 orang. 29 atau 28 nih kayaknya ya 28. Ayo, 28, seperti begitu. Lagi pendidikan berarti tim multimedia ini, tidak selalu tetap ya, ada itu sudah. seperti Karena begitu. toh anak-anak muda jadi pasti cari pekerjaan lah gitu. Makanya ya kalau dapat pekerjaan ya langsung bertugas di tempat tugas. Kalau tidak, setahu hak teman-teman tuh pasti mau melayani. Seperti begitu. Jadi teman-teman saat ini ada yang pergi pendidikan, jadi mungkin teman-teman ada nonton video ini terus tertarik melayani ya, mungkin bisa kontak kita punya kakak-kakak yang ada di multimedia atau kami berdua juga untuk bisa bergabung melayani bersama-sama dengan kita. Oke, sudah 2 tahun berjalan dalam pelayanan ya. Mmm, yang kita bilang tim ini tentatif, terkadang ada yang pergi pendidikan dan sebagainya. Pertama kali kita atau Restu berjuang atau, ingin sekali bergabung dalam pelayanan ini itu apa motivasinya? Motivasinya tuh yang penting saya bisa kerja di dalam rumah Tuhan tuh. Karena pas waktu itu Covid Kak kalau tidak salah, sudah bingung juga di rumah mau bikin apa. Tuh baru lihat-lihat live streaming gini macam seru Kak. Terus dapat kesempatan waktu itu ibadah PAM gabungan, itu waktu saya baru masuk PAM juga ya. Saya lihat ini kakak-kakak dong pegang kamera, ih kakak dong pegang kamera nih top sekali baru foto-foto baru pegang kamera besar. Saya tidak tahu kamera besar tuh yang dia pun nama apa. Jadi saya cuma tahu saya, ih kamera ini kamera besar. Tapi saya tahu kalau itu kamera rekam video saja. Terus jadi saya tertarik, karena ini kegiatan yang positif, yang baik juga di dalam gereja. Jadi
mending saya melibatkan diri saya kalau memang ada kesempatan. Yuk, jadi kebetulan bukan kebetulan juga sih, tong Semua tuh punya karena Tuhan yang iya semua karena merencanakan. Tuhan, Iya. for the glory of God. Asik. Jadi saya dari kecil dengan saudara Roni tuh, kan di Ampera tuh karena tong dari kecil nih memang tong dos baku ikut terus sampai tiba-tiba di sekolah minggu tuh tong terhadap pengasuh. Jadi tong terhadap tempat ibadah tuh, jadi tong turun ke gereja. Jadi tong aktif di gereja sampai tiba-tiba tong dapat lihat di multimedia, jadi tong tertarik sekali. Terus Kak Gavin panggil ya gitu, tong ikut pelayanan langsung sampai ada yang Iya, jadi setiap orang tuh pasti punya rasa tertarik untuk turut bergabung dalam pelayanan. Tadi Restu atau Dawin, saya biasa kadang panggil Dawin, Restu. Jadi kalau teman-teman dengar seperti begitu, sudah pasti kenal ya, karena sudah sebutin punya nama di awal tadi, dia juga sudah jelaskan seperti begitu. Tadi Dawin sendiri bilang kalau em, Dawin itu ada dengan saudara tadi, Roni. Kalau teman-teman juga penasaran Roni itu siapa, nanti bisa lihat dia punya perkenalan di atas sini, nanti akan muncul di atas sini. Seperti itu, supaya teman-teman juga bisa kenal Roni itu siapa. Seperti itu, saat ini juga ada pendidikan, kita doakan yang terbaik bagi dia. Iya, teman-teman semua, dari semua motivasi yang tadi Restu sampaikan, pasti ada banyak sekali yang terjadi sehingga membentuk motivasi itu muncul di dalam, Restu punya keinginan dalam melayani di tim multimedia. Mungkin bisa diceritakan sedikit, pengalaman yang paling berkesan dari, Restu dalam pelayanan ini apa? pelayan dalam tim multimedia ya. Eee, Pengalaman yang paling berkesan itu banyak sekali, apalagi 2 tahun lagi itu bukan waktu yang sebentar juga, bukan waktu yang memang lama tapi memang ya pas-pas sudah. Pengalaman yang paling berkesan itu saya masih ingat sekali waktu pertama-pertama kitong harus siapkan liturgi ibadah, itu untuk ibadah subuh baru warta warta tuh masih baku tunggu warta sampai tengah malam. Baru saya, baru aku, saudara Roni, terus memang saya diajari oleh kakak host kita. Dia Kenapa di-spill? Iya, jadi saya dapat ajar untuk isi worship itu tengah malam jam 1. Saya paling ingat sekali itu memang pertama kali dalam rumah Tuhan. Baru kan tahu memang manusiawi itu dalam rumah Tuhan, tapi kan tahu dalam gereja ini lampu semua padam. Baru lampu semua padam, baru kerja sampai tengah malam baru turun satu-satu ke kamar mandi. Mama yo biar juga rumah Tuhan tapi manusiawi, penakut sampai. Manusiawi dan orang Waropen tuh. Jadi ada punya rasa takut. Seperti gitu. Pokoknya pas pengalaman paling berkesan itu sampai tuh baku tunggu sampai malam baru tiba-tiba lampu gereja mati. Lampu gereja mati. Pengalaman paling berkesan saya lupa loh. Seperti begitu. Jadi Iya, em, pengalaman itu yang akhirnya membuat sekarang Restu sekarang berani pergi ke berani berani. gereja tanpa ada yang temani lagi seperti begitu. Setelah Iya, pasti itu rumah rumah Tuhan seperti Tuhan. begitu. Iya, mungkin mungkin dulu hidup jauh jadi takut. Jadi Ah. karena ada itu main-main saya Iya, iya. teman-teman. Iya, pengalaman yang berkesan tadi itu terceguet, Restu, Dawin itu sudah bahas. Iya, dalam satu bidang atau dalam satu misalkan satu kelompok komunitas itu pasti ada bagian-bagian. Tadi yang sudah Mm. bilang bidangnya. Mmm, Restu sekarang ini ada di bidang apa? Di bagian apa dalam multimedia? Saya sekarang ada di bidang bidang Bintang? bidang Oh bidang. bidang. Wow, telinga tuh. Kalau saya yang salah bicara, minta maaf. Saya di bidang seksi kerohanian. Oke. Iya, Seksi ya, iya, seksi kerohanian, seksi kerohanian. di bagian kerohanian. Itu berarti dia bekerja di apa saya tuh kalau sisi kerohanian? Seksi kerohanian ya sudah pasti mungkin berhubungan langsung dengan majelis dalam mungkin ibadah, liturgi-liturgi untuk ibadah hari Minggu, mungkin ada
Iya informasi-informasi soal ibadah, lagu-lagu itu berhubungan langsung dengan kitong. Itu yang saya tahu. Seperti begitu. Iya, karena saya masih saya juga anggota di dalam kerohanian juga. Jadi Yang dikepalai oleh siapa? kitong punya ketua kerohanian itu Kakak Julia. Kakak Julia, Iya. oke. Nanti mungkin kita akan kenal lagi tentang Kakak Julia, kalau, videonya sudah ada atau mungkin sudah diwawancarai, akan muncul juga pasti. Iya, kita akan kenal lagi dengan Kakak yang ada dalam kerohanian ini. Iya. Iya, Kakak dia memang punya latar belakang dalam rohani, seperti Ah. itu. Iya. Iya, teman-teman semua, kita sudah melihat bahwa, Kakak Dawin ini sudah melalui 2 tahun dalam tim multimedia dan juga, merasa, saat ini ada di bidang kerohanian dan juga turut serta dalam pelayanan setiap pelayanan yang ada, teman-teman. Mmm, dari tadi Kakak Dawin bilang kalau, pelayanan dari tim rohani itu juga mengumpulkan liturgi atau mengecek liturgi dan sebagainya. Emangnya multimedia ini sebenarnya kalau dengan liturgi kaitannya dengan apa sih? Kaitannya sih dengan dalam susunan ibadah seperti mungkin tuh acara mungkin acara begitu saja, dia tanpa ada urutan-urutan. Jadi seperti liturgi juga namanya, biar ibadah tuh dia tertata dengan rapi dan teratur sampai dengan dapat berkat. Makanya liturgi itu sangat penting. Oke, apalagi sekarang di dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, dalam tata gereja yang baru, itu, sudah ada 4 liturgi. Ya, Itu berarti memang Kakak dorang yang ada di kerohanian ini memang berpegang, apa ya, berperan teguh, berpegang, ini kenapa saya belibet ini? Berperan penting dalam, pelayanan. Apalagi dalam penyusunan liturgi, seperti begitu. Jadi, dalam liturgi yang setiap 4 minggu ini berbeda, pasti Kakak dong punya tugas penting ya, iya, iya, untuk, mengisi atau mengecek itu semua, iya, seperti iya. begitu. Mmm, Tadi kan kita sudah bilang, pengalaman dalam gereja tadi, takut dan sebagainya untuk masuk, tapi secara khusus dalam tim saat ini, yang Mhm. teman-teman atau Dawin bergabung dengan teman-teman, itu apa yang paling berkesan? Berkesan dengan teman-teman itu, saya rasa sejauh ini nih bukan lebih dari kata teman lagi. Ini jadi keluarga sudah ini. Paling berkesan itu tuh kerjasama saat banyak sih paling berkesan semua biar lagi tung su kerja sampai tengah malam baru semua Semua pelayanan berkesan ayo ya? berkesan pasti. Oke. Terus kerja sampai tengah malam baru baku antar pulang itu juga berkesan. Kayak tong pasang alat-alat juga, tong tidak tahu baru baku ajar yang tidak tahu jadi sama-sama tidak tahu. Jadi tapi tiba-tiba tong telepon tong bu Kakak, bukan tiba-tiba, tong telepon tong bu Kakak, ajar juga ajar lewat telepon tapi itu tong ikut pelan-pelan sampai akhirnya tong tahu dari semua mungkin dari isi worship, OBS, kamera, iya videografer, fotografer, makanya tong bisa tahu dan itu berkesan sekali buat saya. Oke. Tadi Kakak Dawin bilang tidak tahu, berarti semua yang ada di dalam multimedia ini atau mungkin ada yang punya pengalaman memang maksudnya latar belakang pendidikan kah? Atau Kakak Dawin sendiri latar belakang pendidikan sebagai orang multimedia? Kalau latar belakang saya ini kosong sekali, terada isi dalam apa materi multimedia ini. Oke. Itu satu kali lagi mengenal ya bahwa teman-teman yang ada dalam multimedia ini semua orang yang tidak punya latar belakang multimedia. Itu berarti kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat itu turun sendiri kepada orang sendiri, toh betul? Betul, betul. Betul. Karena bayangkan saya juga yang sekarang ini saat ini menjadi host dengan teman yang sekarang ini kita nggak ada berdiskusi ini, kita tidak punya latar belakang apa-apa teman-teman semua. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang punya hikmat itu yang memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengerti barang ini. Bayangkan kabel itu dia sama juga, atur kabel itu sama saya seperti Tuhan atur kita punya aliran darah dan Mhm, sebagainya. mhm. Kebetulan Betapa dokter sulit ya. untuk kita mengerti. Iya. Iya, Betul, betapa betul. sulit untuk mengerti, tapi Tuhan buat itu untuk
kita bisa memahami ini meskipun kita dari latar belakang yang berbeda. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar, kita juga buka diri ya. Ayo, tong harus membuka diri. Heeh. Kalau dapat ajakan selagi itu kegiatan yang positif ya, kenapa tong tolak? Itu harus terima saja. Setiap ada kegiatan itu pasti dapatkan hasil yang baik di ke depan hari. Betul sekali. Jadi kalau ketemu Kakak Dawin di jalan, tanya-tanya juga. Mau kenal pelayanan ini silakan ya. Silakan, boleh boleh. Seperti begitu. Iya, teman-teman semua, dari semua yang kita dengar tadi, kondisi dan sebagainya, Kakak Dawin ini pasti memiliki juga ada hambatan ya dalam pelayanan. Ada Ya, hambatan. hambatan itu seperti apa saja dalam tim kah, maupun diri sendiri atau keluarga? Hambatan dalam diri ya pasti mungkin ada, tapi ya masing-masing orang harus bisa membenahi diri tuh. Hambatan tuh kayak tong ibadah subuh, apalagi tong anak-anak muda. Anak-anak muda nih kalau ibadah subuh tuh, wih, semua harus tidur sampai lupa waktu, sampai lupa untuk jam pelayanan ibadah subuh. Di Tumpuk Gereja ini kan ada 3 kali ibadah, jadi ibadah jam 6 pagi, ibadah jam 9 dan ibadah jam 4 sore. Jadi paling berat itu ibadah subuh itu, kita harus bangun pagi-pagi baru kaget gini terlambat ya sudah, kita siap-siap saja dapat teguran dari kamu ke ketua. Itu untuk hambatan dalam diri, kalau hambatan dalam tim, ya namanya tim tuh tidak mungkin tuh mau jalan lurus, tidak mungkin tuh mau berdiri saja, pasti ada hambatan yang naik turun tuh dalam tim. Tapi semua tuh baik. Saya tim ini saya paling sayang dong, saya paling suka dong semua. Apa yang jadi dong punya kesalahan, tetap dong bikin jadi yang terbaik, jadi pelajaran untuk di pelayanan-pelayanan berikutnya. Jadi tim ini yang paling terbaik sudah. Iya, hambatan itu tadi, Dawin sudah bahas ya, apalagi sampai, jangan sampai Kakak Ketua marah. Kalau yang belum kenal Tom Kakak Ketua juga nanti bisa lihat di atas sini, siapa tahu kamu belum kenal Kakak tuh dia siapa, seperti itu. Oke, mmm setelah kita bahas tentang pengalaman dan sebagainya, apakah ada pesan untuk teman-teman semua secara khusus, pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton saat ini dan juga kesan yang Kakak Dawin rasa dalam pelayanan kali ini, dalam bulan-bulan terakhir ini? Mungkin apa ya, kesan saya dulu kah, paling berkesan itu soal tim ini memang tim paling sudah tim kayak keluarga sudah. Saya paling ingat waktu saya ulang tahun baru dong kasih surprise kayak itu. Memang kalau tong kerja sama-sama dengan teman itu pasti baik buruk semua tong su baku tahu jadi paling berkesan terbaik sudah. Untuk saya punya pesan untuk tong punya mungkin teman-teman yang di luar sana yang tertarik dengan tong punya tim. Selagi sebenarnya bukan tim multimedia saya, tapi kayak mungkin dalam kegiatan positif dalam gereja kayak PAM atau apa begitu saja. Mari datang, Tuhan tidak mungkin tutupi tong punya berkat di luar sana. Jadi kalau memang ada kesibukan, tong harus bagi waktu juga dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu Iya. mungkin pesan dari saya. Bagi waktu juga dengan Tuhan, teman-teman. Saat ini pelayanan tuh apa saja bisa dikerjakan nih. Ya bisa Mau saja. kau mau buat pelayanan, mau dekorasi gereja kah, mau datang bantu sapu halaman gereja kah, mau turut serta dalam multimedia, pelayanan dan apapun itu pelayanan seperti begitu. Iya, Jadi jangan pernah menarik diri ya, Kakak iya, Restu benar-benar. selalu libatkan diri dalam pelayanan ataupun ibadah dalam gereja seperti begitu. Oke teman-teman semua, terakhir kita mau dengar nasihat secara khusus untuk teman-teman yang ada di dalam, multimedia dalam tim ini. Nasihat dari saya, tetap jaga tong punya kekeluargaan, tetap kompak, saya paling sayang kamu semua. Mau sampai kapan pun, sampai tong berkeluarga, sampai tong mau apapun, tetap tim ini jadi bukti tong punya usaha keringat ada di sini. Itu saya pu pesan buat saya teman-teman dorang, tetap semangat for the glory of God, jangan kamu lupa itu ya. Tetap semangat dan kompak selalu kerjakan pelayanan apapun yang teman-teman bisa kerjakan.
Demikian kita punya diskusi kali ini bersama Kakak Dawin dan juga saya Howard. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Who am I? Dadah. Dadah.